Seen a lot of change, been through a lot of pain. 3 calon pelatih sementara Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday 2025. But all will be Respon Erick Thohir soal Sintayong. every day. The past is Waktu terus berjalan, dan kini Timnas Indonesia menghadapi momen krusial jelang FIFA Matchday 2025. Tapi ada satu hal yang bikin publik sepak bola tanah air penasaran sampai hari ini. Skuad Garuda masih belum punya head coach. Dengan hanya 3 pekan tersisa sebelum laga internasional itu digelar, PSSI tampak berhati-hati. Mereka tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Tapi di tengah ketidakpastian ini, muncul 3 nama yang disebut-sebut bisa jadi caretaker atau pelatih sementara Timnas Indonesia. Yang pertama, Alexander Joyers. Alexander Joyers, nama ini mungkin belum sering terdengar di telinga publik sepak bola Indonesia, tapi di balik layar, dia adalah sosok penting. Joyers, pria asal Belanda, saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Ia memegang lisensi kepelatihan AFC Pro, yang artinya ia sangat memenuhi syarat untuk memimpin tim nasional, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, ada satu catatan kecil. Joyers sudah cukup lama tak melatih tim secara langsung. Terakhir kali ia duduk di kursi kepelatihan pada tahun 2012 bersama tim muda Al Ahly. Meski begitu, pengalamannya di bidang pengembangan pemain dan strategi jangka panjang bisa jadi modal penting jika PSSI mempercayakan tugas ini kepadanya. Nomor 2, Jordi Cruyff. Selanjutnya ada nama besar yang tentu membuat banyak orang menoleh. Jordi Cruyff. Ya, benar. Putra dari legenda sepak bola dunia, Johan Cruyff. Jordi saat ini berperan sebagai penasihat teknis PSSI. Tapi jangan salah, dia bukan sekedar anak dari legenda. Jordi memegang lisensi kepelatihan UEFA Pro, lisensi tertinggi di Eropa. Karir kepelatihannya juga cukup berwarna. Ia pernah menangani timnas Ekuador, lalu Shenzhen FC di Liga Cina, dan Maccabi Tel Aviv. Dengan segudang pengalaman itu, Jordi bisa membawa sentuhan taktik Eropa modern ke tubuh Garuda. Tapi pertanyaannya, apakah dia tertarik turun langsung ke lapangan atau lebih nyaman tetap sebagai penasihat di balik layar? Nomor 3, Indra Syafri. Tentu saja tak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Indra Syafri, pria asal Sumatera Barat ini sudah lama dikenal sebagai sosok yang piawai membina talenta muda. Ia sukses membawa timnas U19 menjuarai AFF U19 tahun 2013 dan kini menjabat sebagai pelatih timnas U23. Indra Syafri sedang bersiap menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar Desember nanti. Tetapi FIFA Matchday November bisa menjadi ajang pemanasan yang sempurna. Bayangkan kalau Indra Syafri percaya sebagai caretaker, ia bisa memanfaatkan momen itu untuk memberi jam terbang bagi pemain-pemain muda Garuda sambil menguji formasi dan chemistry tim yang akan tampil di SEA Games. 3 nama, 3 karakter, 3 arah berbeda untuk timnas Indonesia. Alexander Joyers dengan pengalaman teknis dan kedisiplinan Eropa, Jordi Cruyff dengan visi global dan taktik modern, serta Indra Syafri, sang pembangun mimpi muda merah putih. Siapa yang akhirnya akan dipercaya PSSI untuk memimpin Garuda di FIFA Matchday 2025? Apakah akan datang dari ruang teknis Eropa atau dari lokal sendiri? Satu hal yang pasti, seluruh mata publik sepak bola Indonesia kini tertuju pada keputusan besar yang akan datang dalam waktu dekat. Respon Erick Thohir soal Sintayong. Suasana genting di papan skor sepak bola Indonesia, publik penuh harapan. Timnas Indonesia yang mereka cintai tengah berada di persimpangan. Lalu,
datang sebuah keputusan yang menggetarkan ketika Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menyampaikan secara tegas bahwa Sintayong tidak akan kembali sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia mengatakan, kita kan mesti move on, kita juga move on dengan Sintayong. Begitu kata Erick Thohir ketika ditanya mengenai peluang mendatangkan sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Banyak pecinta sepak bola tanah air, nama Sintayong bukan sekedar pelatih. Selama 5 tahun menukangi timnas, ia dianggap telah membawa kebangkitan, memperkenalkan talenta muda, memecahkan rekor, membangun fondasi. Maka ketika terangkat aspirasi agar dia comeback, gema itu bukan hanya di jagat maya. Namanya dikumandangkan di stadion-stadion saat Garuda turun bertanding. Alasan kerinduan terhadap Sintayong cukup kuat. Pelatih 55 tahun itu sudah kenal timnas kita. Tak butuh adaptasi panjang jika ia kembali. Banyak yang yakin proses menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 bisa berjalan lebih cepat karena sudah ada chemistry, sudah ada penghargaan, sudah ada rekam jejak. Tetapi keputusan PSSI berbeda. Erick Thohir memilih untuk menutup lembaran dan membuka babak baru. Di situ ia menegaskan satu hal, masa lalu telah berlalu, saatnya melangkah ke depan, move on, bukan melupakan total, tapi meneruskan perjuangan dengan optimisme yang baru.